Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada Bu, Siapa? Cinta. Oh, masih sakit dia ya? Iya. Iya. Oke anak-anak, kita akan mempelajari materi. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya anak-anak, sebelum masuk ke materi hari ini, kita mengingat materi yang lalu. Ini kita bukunya. Materi yang sebelumnya masih ingat? Masuknya agama Islam di Indonesia. Masuknya agama Islam di Indonesia melalui perdagangan. Penyebaran agama Islam ditemukannya batu nisan Fatimah. Masih ingat kan? Bersih. Oke, sekarang kita masuk ke materi hari ini. Aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Ibu akan menjelaskan tentang kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi manusia, jenis-jenis kebutuhan manusia, hubungan antara tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi manusia. Pada zaman praaksara, kehidupan manusia primitif untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan cara berburu dan meramu. Kemudian seiring dengan majunya cara berpikir dan kebudayaan, mereka mulai hidup menetap dan bercocok tanam. Dan untuk memenuhi kebutuhan dilakukan dengan cara barter. Dengan cara apa? Barter. Kebutuhan mereka belum terpenuhi dengan cara barter karena barang-barang yang mereka miliki belum tersedia banyak dan belum tersedia uang sebagai sarana untuk melakukan tukar-menukar. Jadi barter itu tukar-menukar. Kelangkaan sumber. Masalah ekonomi muncul karena adanya kebutuhan manusia yang terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan yang berupa barang dan jasa terbatas. Ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan alat pemuas kebutuhan disebut dengan kelangkaan. Jadi kelangkaan itu ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan alat pemuas kebutuhan. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ekonomia yang berarti rumah tangga. Ekonomia merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua kata, aikos dan nomos. Aikos artinya rumah tangga dan nomos artinya aturan. Jadi arti kata ekonomi berarti aturan rumah tangga atau ilmu yang mengatur rumah tangga. Ilmu ekonomi termasuk kelompok ilmu sosial. Berdasarkan definisi itu, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa kemakmuran akan tercapai bila kebutuhan sudah terpenuhi. Untuk mencapai kemakmuran itu, manusia harus selalu berusaha melakukan tindakan-tindakan atau pengorbanan, baik berupa tenaga dan waktu maupun materi. Terus, macam-macam jenis kebutuhan manusia. Apa yang dimaksud dengan kebutuhan? Adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk mencapai kemakmuran. Jenis-jenis kebutuhan manusia. Kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah jenis kebutuhan yang harus dipenuhi agar manusia dapat mempertahankan kehidupannya. Contohnya sandang, pangan, dan papan. Terus kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan lain yang bersifat melengkapi dan meningkatkan kenyamanan. Contohnya kulkas, AC, kipas angin, dan sebagainya. Kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier pada umumnya dipenuhi karena seseorang belum merasa cukup dengan kebutuhan primer dan sekunder. Barang-barang yang bertipe tersier dapat meningkatkan status sosial seseorang. Contohnya perhiasan emas, kapal tersier, mobil, dan sebagainya. Jenis-jenis kebutuhan berdasarkan sifatnya.
yaitu kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani berhubungan dengan fisik, misalnya pakaian, makanan, dan minuman. Kebutuhan rohani bersifat kejiwaan, contohnya agar tidak jenuh dengan rutinitas, maka kita mendengarkan musik atau menonton tayangan favorit. Jenis kebutuhan berdasarkan subjek yang menentukan menurut subjek yang membutuhkan, yaitu kebutuhan individual. Kebutuhan ini merujuk pada kebutuhan tiap orang yang berbeda-beda. Misalnya seniman membutuhkan alat lukis, atlet membutuhkan alat olahraga. Kebutuhan umum. Kebutuhan ini kaitannya dengan barang dan jasa yang digunakan banyak orang, misalnya jembatan penyeberangan, trotoar, dan lainnya. Terus, kebutuhan berdasarkan waktu. Kebutuhan sekarang. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang sifatnya mendesak dan harus segera dipenuhi. Contohnya seseorang yang haus harus segera minum. Kebutuhan yang akan datang adalah sifatnya tidak mendesak dan bisa ditunda hingga waktu yang ditentukan. Kebutuhan yang berkaitan dengan persediaan ataupun persiapan untuk masa yang akan datang. Misalnya seseorang menabung untuk masa pensiun, untuk liburan bersama teman-teman. Yang terakhir, Ibu akan menjelaskan hubungan antara tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Hubungan antara motif, tindakan, dan prinsip ekonomi. Ibu jelaskan dulu, motif ekonomi adalah alasan yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan ekonomi. Motif ekonomi dapat berasal dari dalam maupun luar diri manusia itu sendiri. Tindakan ekonomi adalah tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya berdasarkan prinsip ekonomi. Baiklah anak-anak, apa sudah jelas? Jelas, Bu. Ada yang ingin bertanya? Tidak ada ya. Sekarang Ibu memberi pertanyaan. Ibu ingin bertanya kepada Elsa. Jelaskan kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi. Masalah ekonomi muncul karena adanya kebutuhan manusia yang terbatas. Sedangkan alat pemuas kebutuhan yang berupa barang dan jasa terbatas adanya. Ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan alat pemuas kebutuhan itu disebut kelangkaan. Ya. Apa kelangkaan? Ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan alat pemuas kebutuhan. Terus jenis-jenis kebutuhan manusia. Kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Ya, baiklah, itu pertanyaan materi hari ini. Ibu menarik kesimpulan bahwa kelangkaan itu adalah ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan alat pemuas kebutuhan. Jenis-jenis kebutuhan itu ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, dan ada kebutuhan tersier. Baiklah, sudah jelas anak-anak? Iya, Bu. Untuk materi selanjutnya, kita akan memahami keunggulan dan keterbatasan dalam permintaan dan penawaran sebagai pelaku ekonomi. Untuk materi hari ini, Ibu akan memberikan tugas buka di halaman 18. Pilihan gandanya ada 10, esainya ada 5. Dikumpulkan di minggu depan ya anak-anak. Iya, Bu. Baiklah anak-anak, cukup di sini materi hari ini. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.